Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Iqbal YouTube. Oke teman-teman, hari ini saya ngumpulin beberapa pertanyaan dan ngumpulin dari beberapa keluhan dari teman-teman. Ada yang dari Instagram, ada yang dari WhatsApp. Nah, akhirnya saya combine ini menjadi satu konten. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan saya pun terus-terusan saya akan memberikan konten edukasi tentang BMW supaya kalian nggak salah beli. Jadi di sini ada beberapa treatment yang salah di dalam maintenance di BMW. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel Iqbal YouTube. Oke, masalah yang pertama, yang salah treatment buat teman-teman yang sering terjadi. Nah, ini sering banget orang WhatsApp ke saya nanya atau DM dari YouTube atau dari Instagram atau dari WhatsApp. Ini sering banget terjadi. Yang pertama itu adalah pada saat kalian beli, itu kalau kalian cek cooling systemnya, itu air radiatornya memakai air biasa. Atau sebaliknya memakai coolant. Nah, ini yang sering terjadi bermasalah, jadinya bocor karena apa? Kalian ganti. Yang kebanyakan biasanya dari air biasa kalian ganti pakai coolant. Mau coolant yang Jepang atau mau coolant yang BMW. Ini pasti biasanya terjadi bocor antara di radiator atau di selang atau di water pump biasanya. Gimana caranya? Caranya kalian tinggal nerusin aja. Kalau itu sudah pakai air, lanjutin lagi aja pakai air. Kalau itu pakai coolant, lanjutin lagi pakai coolant. Tapi saran saya di mobil BMW, dan ini bukan hanya di satu tipe ya, semua tipe BMW. Kalau dia coolantnya pakai mobil Jepang, coolantnya buat mobil Jepang, ini lebih keras, lebih tajam, dan ini akan terjadi masalah kebocoran. Jadi baiknya apa? Baiknya kalian pakai coolantnya pakai coolant BMW. Atau kalian kalau kalian baru beli, kalian cek pakai air aja, nah kalian lanjutin aja pakai air. Karena apa? Ini akan resikonya akan kebocoran. Bahkan kemarin saya sempat ada keluhan ke saya. Dia tadinya mobil ini dia beli pakai air biasa. Biasanya pakai air biasa atau pakai air AC. Diganti sama dia pakai coolant Jepang. Ini bocornya bukan di radiator lagi, bukan di selang, tapi di head, di antara dari mesinnya dari atas dan bawah. Nah, ini bocornya di situ. Itu mobilnya M43, M46. Nah, mau nggak mau dia harus nurunin mesinnya setengah. Jadi dia harus copot mesin setengah, diperbarui dulu packingnya, baru ditutup lagi. Nah, ini karena apa? Karena packingnya yang salah. Nah, ini solusinya kalian tinggal terusin aja. Itu treatment yang pertama. Oke, ini kesalahan kedua treatment di BMW. Ini apapun ya, ini apapun. Bukan hanya BMW 318, cc-nya atau tipe-tipenya M46, X5, X5, 30, 36, pokoknya semua lah, pokoknya semua. Nah, kebanyakan ini orang iseng-iseng. Ada beberapa konten yang saya lihat dan ada beberapa di Google, kalau kita lihat itu ada yang memberikan saran kalau tutup radiatornya diganti dengan pressure yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini kebanyakan orang iseng-iseng ganti karena harganya murah cuma 100 ribuan, akhirnya diganti. Di tipe BMW M46 318 yang N42 itu biasanya tutup radiatornya itu tertulis tuh di tengah-tengah 200. Nah, di BMW M46 di kedua mobil saya ini ada N42 dan depan juga mesinnya N46. Ini tutup radiatornya tertulisnya 200. Nah, kebanyakan orang diganti yang pressure-nya lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi tulisannya di tutup radiatornya itu ada yang 200 sekian, ada yang 100 sekian. Nah, ini jangan kalian lakuin. Karena apa? Kebanyakan jadinya bocor. Karena apa? Masalahnya ini sering banget orang nanya ke saya, "Mas, kok tiba-tiba radiatornya bocor? Padahal kemarin nggak kenapa-napa." Selalu yang saya tanya, "Abis ganti apa?" Dia bilang, "Saya ganti tutup radiator." Nah, ini yang jadi sering masalah. Kemarin pun konsumen saya pun begitu. Bilang, "Mas, dia akhirnya jadi beli dan akhirnya dia bilang, 'Mas, saya ganti tutup radiatornya ya, karena saya lihat-lihat di konten itu katanya kalau diganti yang lebih tinggi, pressure-nya itu lebih bagus.'" Kata siapa? Saya bilang, ikutin aja. Jadi BMW ini sudah merancang dan sudah menghitung sedetail mungkin berapa pressure-nya, berapa aliran airnya. Jadi jangan diganti-ganti, ikutin aja bawaan aslinya. Nah, ini kesalahan kedua. Oke, treatment yang selanjutnya yang salah itu adalah membuang termostat atau mengeloskan cooling system kalian tanpa termostat. Nah, ini beberapa konten yang saya lihat di YouTube, ini ada yang menyarankan. Dan setelah saya telusuri, ternyata si pembuat konten ini, kreator ini, dia bukan ahlinya di bidang BMW. Saya juga bukan ahlinya, tapi saya menurut pengalaman aja. Ahlinya mungkin yang bikin ya, itu yang lebih
tepatnya. Nah, di sini saya mau kasih tahu ke kalian kalau jangan pernah membuang termostat kalian. Karena apa? Termostat di BMW ini semuanya rata-rata termostatnya elektrik dan dia terhubungnya sama ECU. Saya jelasin dulu masalah termostat. Termostat ini seperti pintu. Pintu ini di sini aliran air dingin, di sini aliran air panas. Jadi pada saat dia suhu tertentu, dia akan ngebuka. Aliran air yang panas ini akan berputar dan didinginkan oleh radiator. Dan aliran yang dingin, dia akan masuk ke dalam mesin. Begitu seterusnya. Jadi dia cut off atau buka tutup. Nah, ini kalau kalian buang, alirannya itu akan melaju cepat banget. Dan ini memang secara logika memang ini bagus. Mobil kalian jadi overcooling, tapi di BMW itu tidak boleh overcooling, itu yang pertama. Dan yang kedua, termostat itu sudah menghubungkannya ke ECU. Kalau kalian tidak memakai termostat, ini pasti akan berantakan, cooling sistemnya akan berantakan, extra fan-nya jadi ngaco. Karena apa? Karena berhubungannya sama extra fan. Jadi pada saat suhu tertentu, airnya yang panas masuk ke radiator dan akan didinginkan oleh extra fan atau viscofan. Jadi kalau dia sudah tidak ada informasi yang masuk ke ECU, akhirnya extra fan-nya jadi ngaco, jadi hidup terus, jadi kalian harus ganti extra fan atau sebaliknya. Jadi ini treatment yang salah. Oke, treatment yang salah selanjutnya itu adalah nambahin extra fan. Nah, kebanyakan ini biasanya ya yang saya lihat ini di mobil E30, ada di E36, bahkan di M46 itu ada juga, bahkan di X5 pun juga ada. Saya lihat. Nah, ini treatment ini salah, karena apa? Kalian mungkin alasannya mereka menambah extra fan itu supaya overcooling. Nah, tadi udah saya jelasin kalau di BMW itu tidak boleh overcooling. Karena apa? Bahan bakar kalian akan boros, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nambahin extra fan, berarti kan otomatis kerja termostat itu lebih cepat dia kebukanya dan ketutupnya. Dan extra fan yang ada, yang bawaan mobilnya itu akan kerjanya lebih cepat. Karena apa? Didinginkannya karena ditambahin itu akan lebih cepat dinginnya. Nah, ini akan bermasalah. Treatmentnya seperti apa kalau mobil kalian overheat terus? Yang pertama, kalian cari masalahnya dari apa? Yang paling mendasar. Yang pertama itu kalian cek dari setiap cooling sistemnya ada nggak yang bocor. Biasanya ada selang-selang yang putih-putih atau dari radiator yang putih-putih. Atau yang kedua kalian lihat tekanan dari pressure dari mesin kalian. Jadi mesin kalian itu kebanyakan, tapi ini kebanyakan adanya di mobil tua ya. Di E30 atau E30 yang mesin M10 itu sering banget saya lihat nambahin extra fan. Itu masalahnya cuma satu. Gara-garanya dia sering turun mesin dan akhirnya headnya dipapras atau diluruskan atau dilempengin dan akhirnya dia toleransinya untuk mesin headnya dia tekanannya terlalu tinggi. Jadi ngebuat mesin itu jadi cepat panas. Jadi solusinya seperti apa? Kalian telusurin yang paling mendasar dari mana masalahnya. Menambahin extra fan di depan itu adalah bukan solusi. Oke, treatment yang salah selanjutnya. Selanjutnya itu adalah kalian menjumper kabel. Nah, ini aksesoris atau ada terjadi malfunction di mobil kalian, terus kalian nggak ketemu jalurnya, kalian main bebas-bebas saja. Bebas itu seperti apa sih? Ini jalur kabel yang semestinya. Nah, kalian mau nambahin aksesoris atau memfungsikan yang sudah tidak fungsi, kalian langsung ngebebas kabelnya di sini. Hanya untuk menambah kelistrikan atau mendapatkan kelistrikan. Nah, itu jangan kalian lakukan. Bukannya saya melarang kalian untuk pasang aksesoris seperti subwoofer atau kamera mundur atau sensor mundur, karena ada beberapa yang belum ada sensor mundur atau kamera mundur. Nah, ini boleh aja kalian lakuin, tapi kalian di tempat-tempat yang memang mereka sudah ahlinya di bidang perkabelan. Karena apa? Resiko tingkat tertingginya itu adalah bisa terbakar mobilnya, karena arusnya beda voltasenya arusnya dengan yang aksesoris sama yang seharusnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, resikonya apa? Resikonya bisa terkena ECU kalau kalian masalahnya ngejumper-jumper di kabel ECU. Karena apa? Karena saya sering lihat nih, ada satu, saya pernah ngalamin dulu pasang subwoofer kolong yang adanya di bawah jok, itu dia ngejumper kabel masanya itu di bawah rel. Itu satu. Dan yang kedua, itu pasang kabel klaksonnya mati, jadi dia jumper-jumper entah dari mana dan akhirnya konslet sampai ke speedometer. Itu pernah terjadi. Jadi itu treatment yang salah. Oke,
Treatment yang terakhir itu kebanyakan yang saya survei dan kebanyakan alasan orang itu tidak mau kilometer banyak, akhirnya mobilnya didiemin di garasi. Itu sampai berbulan-bulan, berminggu-minggu biasanya. Nah, ini memang secara keutuhannya mobil yang kilometernya rendah ini memang secara keutuhannya utuh banget, sampai tutup bautnya tuh ada, tutup plastiknya ada, semua mobil cuma masih kinyis-kinyis banget. Tapi setelah yang sudah saya scanning, biasanya ada aja faktor elektrikal yang jadi malfunction. Karena apa? Karena di BMW itu banyak modul. Nah, modulnya ini karena nggak pernah dipakai dan kacanya tertutup semua, dan akhirnya modulnya ini lembab. Nah, kalau lembab pada saat kalian starter itu akhirnya jadi konslet karena ada kelembapan air di situ. Nah, kalian harus hati-hati di situ. Nah, baiknya seperti apa treatmentnya? Treatmentnya kalau kalian lagi di luar kota atau mobil nggak kepake, kalian bisa suruh orang di rumah panasin aja setengah jam atau minimal bawa-bawa jalan di komplek. Jadi supaya apa? Supaya mobil ini tetap terjaga. Mobil BMW atau mobil Eropa, apapun mobil Eropa, yang didiemin lama pasti lebih banyak masalahnya dibandingin mobil yang sering dipakai. Cuma bedanya kalau mobil-mobil yang kilometernya rendah itu utuh seperti yang tadi saya bilang. Jadi itu adalah treatment yang salah. Oke teman-teman, saya sudahi dulu konten treatment yang salah di BMW. Tapi saya nggak akan stop di sini aja. Saya akan terus bikin terus konten treatment ini. Karena apa? Karena ada banyak yang harus saya sampaikan ke teman-teman. Dan jangan lupa juga kalian nonton video saya dari awal. Karena apa? Karena video-video di channel Iqbal Aks ini saya membahas tentang konten BMW berdasarkan dari pengalaman saya. Dan memberikan selalu edukasi ke teman-teman, karena banyak banget sekarang teman-teman yang udah mulai nyari-nyari mobil-mobil BMW untuk pride-nya, atau karena mobil BMW juga sudah harganya sudah murah, spare part-nya juga sudah murah, tapi dibalik itu jangan sampai salah beli dan jangan sampai salah bengkel. Jadi belilah dengan orang yang terpercaya dan carilah bengkel yang terpercaya. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.